itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk pengembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Oke, Kang. Tadi kan bicara ada live-in. Live-in berarti ada tempat tinggalnya, ada camping, ada homestay ya. Ya, sekarang kalau misalkan perseorangan keluarga datang ke sana gitu loh. Kalau mereka mau pakai homestay-nya gitu ya. Tarifnya berapa sih Kang homestay-nya di sana? Nah, kalau untuk tarif sebenarnya kita sangat sangat murah ya, karena di luar makan dan minum satu orang cukup membayar 60.000. Di luar Per makan kepala dan minum. 60.000. Betul. Per kepala 60.000. Hanya untuk menginap aja ya. Iya betul. Oke. Di luar Kalau makan, termasuk makannya Kang? kalau termasuk makan dan minum kita sesuaikan dia lama tinggal dan berapa kali makan. Oh, gitu ya. Ada lagi harganya. Tapi kalau cuma tidur doang 60.000 Kang ya. Luar biasa. Melung ini baik hati sekali ya. Semuanya dikasih murah. Ya, oke. Terus saya mau nanya dikit lagi nih. Gimana sih rencana pengembangan berikutnya nih dari Desa Wisata Melung ini sendiri? Oke. Iya. Rencana ke depan kita memang masih bicara 5 atau 10 tahun ke depan. Ya. Namun kita masih pada pengembangan diantaranya adalah sarana prasarana yang memang setiap tahun tentu harus ada perubahan karena jenis-jenis tertentu gazebo dan segala macam itu kan memiliki masa atau usia rapuh. Sehingga ke depan kita selain sarana prasarana juga kita tingkatkan di promosinya gitu. Dan kemudian ada lagi untuk tetap mengikuti beberapa lomba atau event yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun di tingkat nasional. Itu baik. Ya. Betul. Ya, ini tadi Kang Timbul bicara promosi, ini salah satunya promosi juga nih Kang sebenarnya. Karena yang nonton banyak, udah gitu kan nanti kan di broadcast juga sebagai video kali ini kan biar mereka bisa lihat ya, sekalian bincang-bincang lah seperti apa ini ya. Saya mau ini lagi sedikit, pengunjungnya berapa sih Kang rata-rata di sana jumlah pengunjung? Oke. Kalau pengunjung rata-rata sehari ini antara 100 sampai 150 orang. Itu di luar weekend. Kalau weekend Sabtu Minggu kita bisa sampai 300 sampai 600 orang. Kalau kemarin di acara tahun baru kita sampai ada 1.200 sampai 1.500 pengunjung jadi. Tahun baru Kang 1.200 sampai 500. Emang ada atraksi apa di sana sampai 1.500 orang di sana? Ya kalau kita banyak pengunjung kita juga sediakan atraksi seperti ada lengger, ada kentongan begitu. Dan pengunjung hanya membayar saja, tidak harus membayar lagi uang tambahan. Cukup 10.000 udah bisa menikmati alam wisata Pagubukan, juga ada atraksi yang lain. Tunggu Kang, 1.000 orang itu tapi datang keluar kalian nggak berbarengan kan ya? Kalau nggak muat saya rasa kalian 1.000 gitu. Iya tentu. Ya. Kalau ada yang datang pagi, siang, sore gitu kan ya? Iya benar. Wah, hebat ya Bang nih, gitu. Nah, terus saya mau tanya lagi. Itu tadi pengunjungnya kan banyak sekali, sehari bisa sampai 100. Hari kerja ya Kang ya? Weekend beda lagi kan? Hari kerja aja 100. Itu dari mana sih orangnya datangnya tuh? Pengunjungnya asalnya? Kalau saya lihat sih selain dari Purwokerto, kebanyakan juga daerah Cilacap, Tegal, dan yang itu dari Jakarta. Bisa lihat baik dari review di IG juga bisa lihat dari plat mobilnya. Oh gitu. Oh jadi Cilacap, Jakarta, Tegal, Purwokerto pasti ya. Tegal juga. Oh Tegal udah dapet ya. Cilacap dapet, Jakarta dapet. Semarang kan? Semarang juga ada. Enggak ada ya, luar biasa nih. Belum, udah jauh sekali jangkauan ini. Oke. Nah, terus bentar Kang, saya baca dulu nih. Nah, itu kartisnya cuma 10.000.
nggak ada rencana dilakukan kenaikan atau apa, Kang? Atau memang akan terus seperti itu? Oh iya. Ya, kalau untuk rencana kenaikan harga tentu kita ada. Cuma juga kami masih menyesuaikan karena ternyata khususnya di wilayah Banyumas itu kita harus bersaing dengan apa namanya harga tiket dengan Pemda. Kayak gitu. Kita masih memperhitungkan bagaimana kalau kemudian kita akan menaikkan harga tiket. Kang, ini ada yang nanya nih. Dari Purwokerto berapa jam? Berapa jam sih kalau dari Purwokerto? 10 menit kayaknya. Jalan santai 30 menit sampai. Kalau jalan tuh Kang ya. Kalau naik mobil 10 menit kalau nggak salah. Waktu itu saya ke sana dari pakai kereta kan, turun stasiun itu 10 menit sampai, seingat saya naik mobil waktu itu. Ya, Iya, dari Purwokerto. Stasiunnya sekitar kota lah ya. 10 menit kan ya. Sampai lah. Iya. Keren sih Kang, keren ya. Ini sih emang kayaknya masuk bucket list lah. Bucket list itu berarti rencana ke depannya gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini akan ke depan harus sini. Gila, keren banget soalnya kalau berlangit tengah sawah, bisa ngeliat gunung, bisa ngeliat macem-macem sekali di sini. Gitu ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kang Timbul nih ya. Ya. Ada pengalaman menarik apa Kang selama mengelola desa wisata Mulung ini? Iya. Tentu ada beberapa memang pengalaman-pengalaman menarik bagi kami selaku pengelola desa wisata ya. Di antaranya adalah ketika melihat pengunjung itu merasa puas ya, bisa tinggal di Melung, menikmati alam di Melung ya, dengan ya menurut kami sih sangatlah murah ya. Kayak gitu. Cuma bukan berarti kami berbangga hati, tapi tentu kami terus melakukan inovasi-inovasi yang baru ya. Selain itu juga beberapa pengalaman menarik bagi kami bagaimana pengunjung bisa bolak-balik datang ke Melung. Dan tentu apalagi ketika mereka yang pernah tinggal di homestay, dari tahun ke tahun mereka masih punya hubungan baik dengan pemilik homestay. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Nah, itu istilahnya datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara itu Kang ya, berarti ya. Ya, oke. Boleh saya kembali ke Pak Kades lagi? Masih ada beberapa pertanyaan saya buat Pak Kades ini. Oke. Pak Kades. Ini Pak Kades luar biasa, Pak Kades. Ini kan hebat sekali ini Pak, pengelolaannya belum menghasilkannya juga sudah luar biasa, udah mencapai angka 1 miliar per tahun. Tuh. Yang mau saya tanyakan, gimana cara Bapak mengelola kapasitas SDM ini, SDM-nya, jadinya bisa seperti ini? Ya hebat lah, saya pikir lah, menguasai sekali ininya. Gimana? Oke. Nah. Terima kasih Bapak Iro dan para audien. Jadi untuk sampai pada hari ini adalah sebuah proses yang cukup panjang Bapak, bahwa kemudian peningkatan kapasitas bagi para pelaku wisata, bagi masyarakat, stakeholder yang ada di desa itu menjadi begitu penting untuk kita adakan, karena dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat maupun para pelaku wisata ataupun stakeholder yang lain, itu kami sangat concern untuk adanya peningkatan kapasitas dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Oke, ada pelatihan-pelatihan berarti Pak yang dilakukan di sana Pak ya? Betul Bapak. Oke, apa aja tuh Pak pelatihannya? Mungkin konten kreator, apa pernah dilakukan Pak di sana? Ya, kalau saya ingat, karena sudah banyak yang dilakukan di kami, antara lain pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan pengemasan dan branding bagi para pelaku UMKM, terus kemudian pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengurus BUMDes, terus pengelolaan homestay, terus pembuatan video, pengambilan gambar bagi para pelaku wisata, serta kegiatan-kegiatan pelatihan melalui penggunaan media digital yang ada. Dan kedepannya kami akan mengupayakan untuk kegiatan pelatihan yang karena memang harus familiar atau akrab dengan media digital, nanti akan kita upayakan
wisata. bisa menyuarakan lagi wisata ini. Saya Pagobukan Mulung ini akunnya gitu, dan saya lihat kontennya lumayan banget, lumayan sekali saya pikir gitu ya. Untuk tingkat desa itu sudah oke menurut saya gitu ya. Dibandingin ada desa-desa lain yang saya lihat masih vakum. Kalau ini followersnya sudah banyak, terus sudah rutin membuat postingan gitu, dan postingannya sudah beragam. Sekarang sudah mengikuti tren, lebih banyak dibuatnya dalam bentuk video gitu ya. Itu luar biasa, dan selalu menyajikan keindahan dari Melung sendiri gitu. Musik-musiknya juga sudah menyesuaikan lah dengan suasananya, saya lihat gitu loh. Emang keren ya Pak. Jadi saya dari tadi nggak bisa lepas mata saya ngeliatin yang bagian atas ini karena ini gambarnya bagus sekali sama pemandangan ini. Ya, saya baru sadar bahwa ternyata itu bisa berenang dengan pemandangan gunung, luar biasa sekali ini. Gitu. Ya, oke. Terus ini sesuai judulnya nih Pak. Sesuai judulnya kan Melung ini desa prestasi kebanggaan dari Banyumas, gitu ya. Coba Pak, sekali ini Bapak harus agak sombong dikit, sebutin Pak prestasinya apa aja, gitu loh ya, sudah dicapai oleh Melung. Biar desa yang lain ngiri Pak, biar desa yang lain ngiri, nggak apa-apa. Beberapa saya sebutkan, kita di tahun 2023 meraih juara harapan 2 gelar Desa Wisata Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2023 kita mendapatkan ranking 7, juara 7 Lomba Desa Wisata Nusantara. Kemudian di tahun 2024 kemarin kita alhamdulillah meraih juara 4 Lomba Desa Nusantara gitu. Pak ya. Di tingkat Jawa Tengah harapan 2, tapi tingkat nasional 2024 kemarin malah urutan 4 nasional Pak ya. Gitu ya. Tapi ada kategorinya itu kan Pak, di kategori berkembang Pak ya. Nanti betul. Bapak udah naik jadi kategori maju, lebih keras lagi persaingannya Pak. Jadi mesti siap-siap ini. Kalau tahun ini kami juga akan siap untuk mengikuti lomba terkait dengan kategori di Desa Wisata Maju begitu Pak. Mohon doa restunya Pak. Siap. Ya, jadi buat teman-teman di Kebendes nih, kalau yang nonton ini juga nih, ini Melung nih sekarang sudah naik jadi desa maju ini. Jadi siap untuk bersaing di kategori 2 nih. Siap bersaing lagi di Lomba Desa Wisata Nusantara. Kalau persyaratan saya kan sudah lengkap karena sudah 2 kali ikut kan, sudah secara administratif sudah oke lah. Cuman ya perjuangan berikut Pak. Siap-siapin aja Pak apa yang diperlukan untuk jadi juara lagi nantinya gitu. Oke, siap Bapak, siap. Oke. Pak, ini yang nonton, nah ini ada yang nanya nih, kolamnya tutup jam berapa? Kolam. Kalau sesuai jadwal ada ditutup di jam 16. Jam 4 sore Pak ya, buka jam berapa Pak? Terus, kalau di hari Senin dan hari Kamis kita ada kegiatan pengurusan kolam. Karena kita tidak pakai favorit sehingga harus juga agar tidak berlumut begitu Bapak. Senin dan Kamis dikuras Pak ya, berarti hanya buka Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya. Oke, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Buka jam 7.30 sampai jam 16. 7.30 orang datang sudah bisa langsung nyemplung gitu Pak berarti ya. Kecuali yang kegiatan camping Bapak di wilayah Pagobukan itu kan ada kegiatan untuk camping itu ada waktunya. Area untuk camping. Kalau yang camping berarti bisa berenang 24 jam gitu Pak. Bisa mengkerut Pak, kedinginan mereka. Berendam di situ terus. Ya, jadi buat para penonton ini kolam renangnya buka 7.30, tiba 7.30 udah bisa langsung nyemplung sampai jam 4 sore. Mungkin ini dibatasi jam 4 sore karena mulai agak gelap kali ya, terus dingin sekali, setahu saya sih dingin. Mungkin orang sana bilang sejuk, tapi kalau kami sih orang kota saya bilang masih dingin. Tapi ya itulah kenikmatannya gitu kan, gitu dingin itu. Oke. Pak, Bapak. Prestasinya luar biasa sekali, banyak sekali. Sebelum kita tutup Pak, apakah ada pesan-pesan terakhir dari Pak Kades buat yang calon pengunjung? Gitu. Ada. Oke, Bapak. Jadi kami Desa Wisata Melung menawarkan panorama indah pegunungan yang layak
dikunjungi untuk menikmati keindahan alam sambil menikmati sajian khas makanan perdesaan. Ada satu pantun untuk menutup Bapak apa yang saya sampaikan. Boleh silakan Pak, silakan. Di mata melihat gunung, Cakep. terbayang burung merpati. Ayo Mantap. berwisata di Desa Melung. Asik. Sayang jika engkau lewati. Luar biasa nih. Kang Timbul mau nambahin nggak? Ada kata-kata penutup sama pantun? Ayo Kang Timbul, silakan. Pantunnya nih biar. Tapi tunggu dulu, kita sepakat dulu nih. Kalau kami punya ciri khas sendiri kalau pantun. Jadi bait pertama itu langsung dibaca terus dibalas dengan cakep, ya. Bait kedua dengan mantep, bait ketiga asyik, terakhir sambil tepuk tangan. Ya, oke. Silakan Kang Timbul, ayo. Kalau saya nggak bisa biasa berpantun, Pak. Ya udah, pesan-pesan juga nggak apa-apa, silakan. Oke, iya. Kami hanya pesan kami kalau untuk yang mau berkunjung ke Desa Wisata Melung, ya, saran saja waktunya mungkin harus perlu diketahui. Jadi lebih baik berkunjung ke Melung itu antara jam 7.30 itu sampai dengan 14 atau jam 2 siang ya, karena Melung itu biasanya kalau sore curah hujan cukup tinggi. Ya. Oh gitu. Jadi musim kalau sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua perlu diketahui penggunaan armada. Ya. Kalau saran kami lebih baik khususnya yang rombongan-rombongan menggunakan armada yang roda 4, roda 2 atau dengan yang rombongan banyak maksimal menggunakan bis yang 40 set ya, karena mobil big bus itu tidak bisa masuk ke Melung kecuali sopirnya memang sudah cukup tangguh berani gitu ya. Itu karena memang jalan ke Melung ya selain naik tapi ya cukup sih, tidak begitu ekstrim ya, juga berkelok, kita perlu kehati-hatian. Itu sih Pak Iro kalau pesan-pesan dari kami. Saya sudah pernah ke sana, kalau saya pikir sih jalannya aman sih Kang, itu nggak ada masalah menurut saya gitu, enak-enak aja. Bahkan dari jalan yang utama itu, dari jalan besar itu, saya jalan kaki aja pengen, saya enak gitu. Soalnya udaranya sejuk, enak gitu, sambil ngeliatin suasana pedesaan gitu loh. Nah ini di atasnya ada kelihatan tuh, ada pengunjung datang ya, waduh, itu kayaknya bawa perlengkapan mau berenang kayaknya mereka tuh. Ya, oke. Ini yang nonton kan banyak sekali nih, ada yang bilang kenapa nggak tutup jam 5 aja sih, dia bilang gitu loh, mungkin mereka masih pengen. Takut gelap ya Kang ya? Jam 4 ya, tutupnya memang jam 4, cuma kadang pengunjung ya banyak sampai maghrib juga belum pada pulang. Oh gitu ya? Oh gitu, ya Kang. Terus ini ada sebagian ini yang nonton ini kebetulan dari tim saya juga, dari ambasador gitu ya, mereka mereka biasanya yang ikut bantu promosiin campaign lah gitu ya. Mereka tertarik sekali nih. Ntar kapan-kapan saya gangguin mereka supaya mampir ya kalau lagi di Jawa Tengah ya. Mampir deh, lihat itu sendiri tuh enak kok tempatnya gitu ya. Oke. Ya. Saya akan tutup juga dengan pantun. Saya ada punya 2 pantun yang mau saya bacakan, tapi seperti tadi saya bilang, bait pertama saya bacakan jawabnya cakep, bait kedua saya ini jawabnya mantep, bait ketiga asik, bait terakhir ea. Cakep, mantep, asik, ya. Oke, siap? Pak Kades sama Oke, saya mulai ya. Berkeliling desa dengan sepeda tandem. Cakep. Nikmati pemandangan sawah dan gunung. Mantap. Mau healing suasana sejuk dan adem. Asik. Mari datang ke desa wisata Melung. Satu lagi ya. Hari yang cerah untuk berfoto. Cakep. Matahari bersinar, awan bergulung. Mantap. Jika sedang berada di sekitar Banyumas Purwokerto, Asik. mari mampir nyobain nikmatnya kopi lung. Oke, terima kasih Pak Kades, terima kasih Kang Timbul, terima kasih buat semua tim dari Desa Melung, luar biasa, pemandangan luar biasa. Kita hari ini dapat, aduh, seger banget lah ngeliatin itu ya. Kita di kota ini biasanya ngeliat asap
asap aja sama gedung-gedung tinggi. Terima kasih. Kalau berkenan untuk rutin acara seperti ini, boleh-boleh aja tinggal hubungi kami, kita akan coba arrange seperti apa sesuai dengan kesiapan waktu kita. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung menonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Silakan Kang Timbul kan jadi hostnya. Nanti kalau ini langsung di share aja videonya. Ya. Siap. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sambung wis. Oke, terima kasih yang sudah bergabung semuanya, Lur. Oke, live.